udah ngurusin gitu kan, udah ngurus. Karena yang kepikir oleh kepala kita sih gana ribet ya antar negara mindahin sekolah di Indonesia gitu. antar sekolah ke sekolah itu bisa kasarariwe gitunya. Iya, pindah sekolah antar negara. Anak tuh dikasih jumper langsung dari sekolah, kita ngisi form. Nggak ada ditanya akte kelahiran, ditanya surat apa. Pindah, rapor terakhir dan lain sebagainya. Dan satu hal gratisnya teh. Gratis. Tis. Gratis dan kita naik setahun anak-anak tuh kan sama kayak si Alba. Iya betul kan? Iya. Jadi si Alba waktu dari kelas 1 kan pindah kelas 1, pas nyampe ke sini tuh langsung gue naik kelas 2. Sebelum menonton video lengkapnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kamu tahu next saya upload video apa. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube Rosi Meilani. Obrol-obrol santai kali ini saya mau ngobrol-ngobrol nih dengan Teh Teti, sama-sama orang Bandung yang tinggal di Bristol. Oke, Teh Teti bisa dikenalkan diri Teh. Saya Teti, di sini posisinya sebagai istri yang mendampingi suami yang lagi studi di Bristol, di University of Bristol. Dan juga sebagai ibu dari anak-anak yang sekolah di sini gitu. Jadi yang satu SD, yang satu SMA. Satu SD, satu SMA. Ya. Datang ke sini tahun berapa Teh? Datang ke sini tuh tepatnya November 2018. Kita kilas balik nih ya. Di sini kan 2018 ya. 18. Pengen tahu dong ceritanya awal-awalnya pas pindah ke sini. Oh ya, untuk diketahui Teti juga sebagai pegiat pendidikan ya? Di sekolah Bandungnya. Mana Teh dulu? Di SD Sukarasa, SDN 196 Sukarasa Bandung. Sukarasa Bandung teh di daerah? KPAD. Oh iya. Di KPAD. Anak-anak dulu waktu di Indonesia, sekolah international school, maksudnya apakah emang udah biasa berbahasa Inggris datang ke sini langsung ngeblend sama anak-anak atau gimana? Soalnya kilas balik juga ya, saya dulu waktu kesini 2007, anak-anakku kan bukan sekolah yang bagus gitu, jadi belajar bahasa Inggris seadanya, tapi begitu kesini tuh ngeblend aja bisa gitu. Nah sekarang Teh Teti kumaha dulu pas bawa anak-anak, pas anak-anak sekolah? Anak-anak saya sekolah negeri, jadi ya sama lah kondisinya seperti Teh Rosi gitu. Jadi tidak belajar bahasa Inggris ya di sekolah aja. Memang private ya, sempat private, ada ngundang guru ke rumahnya. Tapi pas kembali ke sini kan sama sekali baru gitu kan. Iya. Si Alba juga sama kan belajar sama gurunya, private ke rumah gurunya, tapi kok rasanya gimana gitu ya. Pas nyampe ke sini kok rasanya yang diajarkan teori-teori itu asa kumaha. Sebetulnya aja ngobrol gitu. Nah, dulu waktu kami pindah ke sini ya Teh ya, nggak ditanyain surat pindah, nggak ditanyain rapot, nggak ditanyain akte kelahiran dan lain sebagainya. Itu tahun 2007. Nah, Ari Teh Teti gimana? Waktu pas pindah ke sini, apakah Bu surat pindahnya mana, rapotnya anak mana? Kumaha ceritanya Cik? Gak ada, justru pas datang ke sini tuh, karena memang kan sebelumnya kan suami tuh sebenarnya udah dari 2017 ya, jadi setahun sebelumnya kan studi di sini. Jadi ketika saya mau pindah ke sini sudah daftar di sekolah mana gitu kan. Sama pas datang itu ya nggak ditanyain juga surat pindah, padahal kita udah nyiapin surat pindah kan, sudah ngurusin gitu kan, udah ngurus. Karena yang kepikir oleh kepala kita sih gana ribet ya antar negara mindahin sekolah di Indonesia antar sekolah ke sekolah itu bisa kasarariwe gitunya. Iya, pindah sekolah antar negara gitu. Suami saya juga jadi kerja di sini 2000 pokoknya kita beda setahun setengah lah. Suami teh duluan kerja di sini, terus dia settle dulu rumah kontrakan ini itu terus daftar sekolah anak. Terus kemudian Mam udah nemu nih sekolahnya nanti di sini ya, katanya gitu, beresin surat-surat. Ya udah aku juga ngurus-ngurus surat sama bareng sama Teh Tetinya. Iya. Jadi pas masuk teh nggak ditanyain. Enggak ditanya. Jadi ketemu aja sama kepala sekolah. Ketemu sama kepala sekolah dan ada visit gitu kan. Jadi kepala sekolahnya juga sebutnya dengan baik. Kebetulan memang kepala sekolahnya itu pernah ke Indonesia. Jadi pernah ke Indonesia, mungkin ada suatu program lah. Dan ke Bandung. Ngobrol-ngobrol dong tentang Bandung.
Iya, tapi kan dia memang terbatas, nggak pergi kemana-mana. Cuman yang dia ingat bahwa makanan di Bandung itu paling enak sedunia, katanya gitu. Jadi, jadi, wow, paling enak sedunia katanya gitu. Dia seperti apa ya? Dia seperti menemukan sesuatu yang, oh iya ini dari Bandung nih, kayak kembali lagi ingatannya ke Tahun berapa saat gitu dia ke itu ya? Bandung. Ya, Udah aja visit anaknya gitu. masuk visit. Nah, Ya, terus? jadi visit ya paling dikasih, oh iya, jadi di sini tuh anak kan kita pakai ini ya, terus ya, pakai apa, jumper ya, pakai Jumper, ya. jumper kan? Ya, pakai jumper. Jadi, anak tuh dikasih jumper langsung dari sekolah, terus ya paling dikasih tahu bahwa seragamnya nanti pakai, dalamnya putih, terus pakai rok, pakai street yang hitam gitu kan, atau abu gitu. Dikasih tahu itu sama, terus kita ngisi form. Nggak ada ditanya akte kelahiran, ditanya Surat apa, hanya ngisi pindah, rapor surat pindah. terakhir, dan lain sebagainya. Dan Iya. satu hal, gratisnya Teh. Gratis. Gratis, Dan tis. gratis dan dikasih, oh iya, jadi kita naik setahun anak-anak tuh, kan Oh, sama kayak si usia, Alba. iya betul kan? Iya. Jadi si Alba jadi naik waktu setahun. dari kelas 1, kan pindah kelas 1, pas nyampe ke sini tuh, langsung gue naik kelas 2. Jadi, standar tingkatan sekolah itu bukan seberapa pintar dia bisa menyelesaikan dari tahap 1 ke tahap 2, tapi karena umur aja. Jadi Alba itu kan Ya, Juni betul. 2000 akhirnya. Jadi kalau Juni 2000 itu, terus Desember 2007 itu, ya udah itu masuknya kelahiran tahun segitu kelas 2. Jadi udah lompat setahun. Nah, anaknya Teteti juga lompat. Lompat, semuanya lompat. Yang SD kan di Bandung tuh ke kelas 4. Jadi dia lompat ke kelas 5. Yang SMA itu harusnya kelas 3 ya, kelas 3 SMP. Jadi kelas 1 SMA. Nah ya, dan lompat juga nggak ada tes apa ya? Nggak ada. Ya udah, kamu jadi kelas iya gitunya. Iya, dan waktu visit itu kan visit itu jadi dibawa keliling ya, dibawa keliling area ya, nggak seluruh area ya, karena memang luas kan kalau di sini ya, areanya luas kan, ada lapangan, ada buat reception, jadi luas gitu. Karena memang di sini tuh biasanya kalau primary school tuh bersatu ya, TK sama SD itu bersatu kan. Nah terus dipanggil diajakin ke kelas 5. Waktu itu kan harus kelas 5. Terus teman-temannya yang perempuan, karena anak yang kecil itu kan perempuan, diajak di teman-temannya yang perempuan tuh disuruh keluar, kenalan dulu. Terus karena ini nih, kenalin, ini namanya Zara gitu. Jadi dari Indonesia dan dia dari negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Jadi kepala sekolahnya cerita. Terus dan anak-anaknya itu anak-anaknya menyambut, anak-anak yang lainnya menyambut gitu. Menyambut. Cerita Teteti itu sebetulnya bikin saya muter memori ke belakang itu, ya gitu juga. Nah, si Alba juga, dia satu-satunya orang Asia yang sekolah di SD itu, dan sepertinya sih satu-satunya orang Muslim yang sekolah di situ, dan satu-satunya orang Indonesia yang sekolah di situ deh kayaknya. Soalnya pas suami kan email-emailan sama kepala sekolahnya bahwa mau daftar sekolah anak ini tuh dari Indonesia. Nah terus si kepala sekolahnya itu bilang juga di depan kelasnya nanti bakal ada murid baru dari Indonesia gitu. Terus anak-anak kan pada excited banget gitu ya. Terus bertanya di mana Indonesia itu, terus gurunya tuh sekilas ngasih tahu bahwa Indonesia tuh seperti ini. Dan bahkan kata si kepala sekolah itu sampai buka peta nih, Indonesia tuh di sini gitu. Nah udah gitu saya baru tahu setelah Alba hari pertama sekolah dikasih ini teman pendamping. Jadi sebelum Alba datang itu kan udah didiskusikan mau ada murid dari Indonesia. Terus ditanya siapa yang mau jadi teman pendamping. Nah teman pendamping ini menemani Alba selama seminggu. Jadi Alba kalau perlu apa-apa tanya aja sama siapa temennya, Jason atau siapa dari J ya, saya lupa. Nah jadi Alba kalau bingung ya duduk sama dia, terus ke kantin sama dia, kalau mau antar toilet ke dia. Dan lucunya itu karena satu-satunya orang berkulit coklat dan orang Indonesia dan orang Asia meren gitunya. Jadi
orang-orang teh kalau jalan teh si Alba sama si itu jalan pas pulang sekolah teh pada ngalabring nutur-nuturkeun. Hey Alba katanya. Meureun kalau kata kita mah siga orang bule di Indonesia meureun kitu nya. Nah, itu. Karena unik mungkin ya, unik. Si Alba teh jadi famous di hari pertama sekolah teh pas aku ngejemput teh. Alba yang lain teh pada nutur-nutur gitu. Lucu deh. Nah, gimana kalau Zahra dulu? Ya, jadi nah itu. Jadi anak itu karena mungkin dikenalkan dan teman-temannya juga apa ya menyambut dengan baik. Enjoy aja gitu, enjoy aja. Oh iya, jadi ketika waktu sholat juga dikasih, karena kan kalau sholat juga dikasih tempat. Karena kita bilang sama sekolahnya, anak mau sholat zuhur, karena kan sekolah itu mulai dari jam 9 ya, 9 sampai jam 3:15, jadi waktu zuhur, dan dikasih, itu di ruang wakil kepala sekolah. Di ruang wakil kepala sekolah itu. Nah, jadi dari pas datang sampai benar-benar bisa mengikuti semua pelajaran, karena ya tentu saja semuanya pakai bahasa Inggris kan, hitungan bulan paling ya, sebulan udah berat aja bisa aja gitu, apa gimana? Ya sebetulnya saya juga khawatir kan awalnya, ini anak ngikutinnya gimana, tapi pelan-pelan kan kebayang gurunya nerangin pakai bahasa Inggris yang cepat. Tapi teh yang paling aku ngerasa kagum itu adalah pelajaran matematika. Pelajaran matematika di Indonesia itu jauh lebih cepat diajarkan daripada di sini. Betul. Dan jadi, pelajaran matematika itu tidak usah pakai bahasa verbal, jebret aja kasih pelajaran. Ih, atuh dah itu mah orang kita mah orang kita. Maksudnya si Alba bisa ngerjain jauh lebih cepat daripada anak-anak sini. Jadi pelajarannya itu agak ketinggalan kalau matematika pada waktu itu. Gitu. Bukan agak ketinggalan, misalnya ada yang belum di Indonesia udah dipelajari sampai mana, di sini baru sampai mana gitu loh, Teh. Iya betul. Jadi kelas 5 juga memang pecahan ya, yang diingat itu masih pecahan, terus perkalian. Bahkan kelas 5 itu perkalian. Ada temannya memang kalau si kecil kan dari Indonesia perkalian kelas 4 mah udah lancar kan, berapa kali berapa. Kalau di sini juga temannya ada sih yang masih hitung pakai tangan. Nah, ya tapi di sini tuh gini, anak itu memang untuk hitung-hitungan tidak pecahan-pecahan yang rumit. Dan istilah bagi yang di situ teh naon tah naon sih teh anu kieu teh tah ya kurung apa sih tah nu kieu teh naon teh ya itu teh katingali apa namanya ya gitu asa riweuh nya asa ribet dulu mah kita belajar matematika teh nya nah itu gitu di sini tuh basicnya dulu yang dikuatin. Jadi kayak mencari ya sebetulnya jadi perkaliannya dulu, jadi bertahap gitu. Jadi kayak menghitung itu pakai tahap 1, tahap 2, kan agak lama. Terus memang istilah-istilahnya itu juga agak beda kan ya. Memang gurunya itu tahu bahwa Zahra juga kalau hitung-hitungan cepat, tapi mungkin karena istilahnya dia yang belum mengenal terlalu banyak, kayak pembagian, perkalian itu apa yang dan sistem gitu. Ngitungnya perkalian juga kan lamun kita mah misalnya 12 kali dihitung ke bawah teh 12 kali 14 di strip terus contreng gitu ya. Dan di sini mah enggak gitu teh cara ngitungnya. Kemarin Zahra gimana coba perkalian? Enggak ada yang misalnya 15 kali 16 strap terus kali belakang tambah belakang satuan-satuan. Satuan puluhan beda. Gitu kan? Enggak ya? Ya pokoknya agak beda, tapi lama-lama dia ngikutin. Dia paham. Dia paham. Terus, tapi soalnya itu, kalau saya lihat di sini memang kalau hitung-hitungan simple. Hitung-hitungannya simple. Jadi tapi soalnya itu sudah hot mungkin ya kalau di Indonesia sekarang. Nah, itu apa sih hot itu? Saya mungkin guru yang lebih paham ya. Tapi memang dia menganalisa. Jadi kan banyaknya soal cerita. Dari high order thinking mungkin atau mungkin jadi guru-guru yang lebih paham. Tapi memang soal itu menganalisa gitu. Jadi soal cerita. Siswa belajar untuk menganalisa. Betul. Nah itulah makanya ada hubungannya, mungkin literasi itu kan ada literasi dan literasi numerik gitu kan. Mungkin sekarang kalau di Indonesia udah lagi digencar-gencarkannya gitu.
Literasi itu kan ada literasi baca sama literasi numerik. Nah, itu mungkin manfaatnya. Kenapa dan di sini itu kalau saya lihat memang literasinya yang kuat. Jadi anak itu harus apa ya, kemampuan bacanya itu yang betul-betul diperhatikan. Karena memang kalau soalnya kan selalu soal cerita. Jadi kalau ketika anak yang hitungan mah simple, cuma perkalian yang sederhana. Tapi kalau anak tidak paham dia ini soalnya diapain ya gitu. Jadi anak harus tahu dulu ini soal harus diapain gitu. Dieksekusinya seperti apa gitu. Soal literasi di sekolah-sekolah Inggris ya dari sejak SD juga kelas berapa sih ya? Jadi PR juga lebih ke essay. Anak kelas 4 kelas 5 dia udah bikin essay. Jadi untuk menyelesaikan satu soal misalnya, ya anak tuh harus nulis. Jadi mengemukakan pendapatnya, mengemukakan jawabannya itu dalam bentuk tulisannya essay gitu. Betul. Nah, ini juga jadi kayak kembali lagi, Zahra itu kan orangnya pendiam. Jadi dia tuh di Indonesia pun dia diem, terus tidak tidak begitu berani mengemukakan pendapat. Sementara di sini itu betul. Seakan-akan dipaksa gitu. Anak itu harus apa ya? Harus mengeluarkan pendapat atau Dan itu jadi merubah berargumen. Iya, betul. Mindset. Kalau semakin lama anak Indonesia ya seperti Zahra di sini sama seperti anak saya, itu kemampuan dia untuk mengkritik atau lebih apa ya? Jadi ke orang tua pun bisa mengeluarkan pendapat-pendapat. Betul. Jadi dia sekarang sudah apa ya? Ketika ada pendapat kayak berargumen. Dia berani berargumen karena memang gurunya pun sistemnya jadi bukan anak tuh dipancing untuk mengeluarkan pendapat kan, mengeluarkan pendapat. Jadi dia juga terbawa ke rumah. Ketika misalkan berpendapat, ketika misalnya gini nih, misalkan ketika dia ngajak ngobrol dan saya kagok aja ya, misalkan lagi ngerjain apa atau saya lagi balas WA, dia bilang, Bu, please pay attention. Jadi kan tidak baik kalau kita berkomunikasi tidak melihat mata, eye contact. jadi kata Bu Guru begini, jadi kan tidak baik. Jadi dia juga berpendapat, berargumen gitu. Jadi saya sih sempat juga, wah ini agak udah mulai harus hati-hati. Kalau semakin besar itu posisi kita sebagai orang tua itu kalau buat di Indonesia mungkin karena kita lebih respect, jadi ya orang tua bilang itu pasti benar gitu kan. Betul. Tapi kalau di sini tuh ya agak gimana ya buat orang-orang Indonesia, ibu-ibu Indonesia yang anaknya dibesarkan dengan culture di sini. Ya begitulah, jadi kita lebih menghargai pendapat mereka, kita jadi lebih memahami mereka bahwa orang tua juga bisa salah, orang tua juga ya bolehlah kita berbeda pendapat gitu. Jadi ya itulah salah satu produk hasil dari sekolah di sini gitu kan. Iya. Tapi ya apapun itu, yang baiknya diambil, yang kurang baiknya ya dipilah aja. Betul. Terus itu kebiasaan literasi. Setiap hari PR-nya itu nggak melulu matematika, justru membaca. Jadi anak dikasih waktu Zahra masuk itu, jadi dikasih udahlah mungkin kurang lebih karena kelihat kemampuan dulu dia membaca atau apa, jadi gurunya oke ini level 20 gitu. Jadi ada anak itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu harus ada target. Jadi kalau saya baca di mading, saya sebagai orang tua pun ketika misalkan mau jemput, saya baca ini di mading ada apa nih? Ada level. Jadi level target dari sekolah itu anak ketika kelas 6 sudah harus dia level membacanya 30 plus. Nah, 30 plus itu, jadi anak itu kan tiap hari dikasih buku kan, bukan tiap hari, jadi dikasih buku,
dan dia harus menyelesaikan tergantung mau seminggu, mau berapa gitu, tergantung anak. Tapi tiap hari dia harus membaca dan memberikan komen. Nah, memberikan komennya itu komen tentang buku. Jadi kalau kata saya sih nge-review buku gitu maksudnya ya? Mereview buku, betul. Iya. Mereview buku. Jadi nggak apa-apa sehari cuma 2 halaman, 3 halaman, tapi dia mereview buku. Dan saya lihat kemampuan bahasa Inggrisnya dia meningkat dari membaca itu, dan juga daya dia mereview buku itu. Dan itu orang tua itu wajib juga. Jadi saya juga wajib baca buku anak. Jadi saya harus baca buku anak dan kasih komen juga. Jadi kalau dalam seminggu dia full tiap hari dia membaca dan ada komen, dia jadi green reader. Jadi sebutnya green. Nanti dan itu nanti ada ada asesmen juga ya. Jadi seminggu sekali gitu kalau nggak salah, gurunya itu kayak ngetes gitu ya. Apakah dia akan nanti naik level itu? Jadi ada ngetes, dia dikasih teks, dia mengetes pemahamannya dia. Nanti kalau kata gurunya sudah berarti ini layak anak masuk ke level selanjutnya gitu. Iya, seru. Jadi nggak terlalu dibebani dengan jumlah mata pelajaran yang banyak. Pelajarannya mungkin hanya beberapa ya. Malahan kalau nggak salah kelas berapa ya? Pas masuk sekondari ya. Kita boleh milih beberapa subjek. Jadi paket. Ya, subjek pelajarannya apa aja yang mau diambil gitu kan. Dan di SD juga kayak mata pelajaran di sini nggak sebanyak yang di Indonesia ya. Di sini tuh jadi IPA tuh IPA tuh sebutnya inquiry, matematika dan bahasa Inggris. Uniknya di sini kan anak tuh ini ya terus ya, di sini tuh anak ke sekolah itu kan cuma bawa pack lunch kalau yang memang bawa bekal dari rumah. Udah, karena buku pelajaran disimpan di sekolah, buku tulis disimpan di sekolah. Iya, jadi tentengan teh ringan aja udah gitu. Jadi kalau anak primary itu biasanya tasnya tuh tipis, ada logonya sekolah. Jadi henteu keren-keren tasnya teh eta weh gitu. Ya betul. Ya kan? Betul. Jadi gimana sekarang itu kan tahun 2006, saya nggak tahu kalau sekarang. Jadi masih sama seperti dulu kan? Ada, cuman waktu itu kebetulan tasnya habis, jadi cara pakai tasnya sekolah. Tapi kan isinya hampang gitu ya? Hampang, isinya hampang. Jadi kan nggak kebayang kan kalau awalnya saya nggak kebayang, loh kok buku pelajaran nggak dibawa ke sekolah, buku tulis pun tidak ada. Jadi itu anak nanti belajar pakai apa gitu kan? Gitu. Ya, tapi ternyata nggak masalah gitu. Jadi bahkan anak ketika belajar tentang suatu hal, entah kenapa anak tuh pulang ke rumah tuh dia buka tablet, dia nge-googling lagi tentang subjek yang dia pelajari tadi gitu. Nah, ini juga anak-anak tuh kan dari rumah ke sekolah itu jaraknya ya kalau dihitung 1 kiloan. Kan nggak ada ojek ya, kalau di sini nggak ada ojek, jadi kepaksa jalan kaki berapa menit? Jalan kaki dan orang di sini kan biasa jalan gitu. Jadi experience-nya itu, jadi dan nggak ogohan jadi ya? Nggak hujan juga diterabas saja. Iya, belum lagi kalau musim salju, dingin juga, winter tuh. Tapi malah sehat kan? Iya, tapi malah sehat nggak masalah. Coatnya pakai kupluk, gloves, sepatu proper, ribuh deh. Ya betul. Ya pengalaman lah berharga buat anak-anak. Pengalaman betul tadi kata Terosi. Jadi anak di sini tuh pengalaman baru, lingkungan baru, dan yang membahagiakan buat anak-anak itu di sini ketika jadi murid baru. Ternyata tidak menakutkan, tidak semenakutkan yang dibayangin gitu kan. Kebayang dong, beda negara, beda kultur, harus ada di lingkungan baru, ya beda bahasa ternyata. Nanti, gitu ya. Ya, lingkungannya pun mendukung, yaitu pasti sekolah nggak ada bully-bulian, nggak tanya lu anak siapa. Ya, di sini orangnya nice, baik-baik. Ya. Jadi obrolan kita yang tadi itu boleh disimpulkan, kesimpulannya adalah
sekolah di sini gratis, terus anak tidak terlalu dibebankan oleh mata pelajaran yang banyak, terus ke sekolah itu bisa jalan kaki, karena di sini tuh sekolah itu adalah daftar di mana yang terdekat dengan rumahnya, gitu. Betul. Ya Teh ya. Ada yang mau disampaikan lagi nggak Teh? Sudah cukup kayaknya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi tentang apa aja lah yang menarik untuk beberapa. Yang menarik. Ya. Salam buat keluarga, sehat-sehat selalu ya Teh ya. Ya, makasih. Terus nuhun pisan. Ya, nuhun pisan. Sehat juga ya di sana. Sami-sami. Thank you. Oh ya, satu lagi. Buat penonton channel YouTuber Sri Mulyani, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kamu nanti ada notifikasi dari video terbaru saya. Begitu Teh, hatur nuhun. Ya. Mulai sekolah kapan? Tanggal 8. Tanggal 8. Tapi kemarin, nah di sini tuh tanggal 8. Tapi kemarin kepala sekolahnya nelpon. Jadi gimana? Anda sebagai orang tua akan siap mengirim anak ke sekolah untuk mulai sekolah atau keberatan ya, atau keberatan ya kita tanya lah guidance-nya itu apa, tapi kan sudah ada jelas di sini. Jadi di website sekolah tuh udah ada nanti harus apa protokolnya lah ya, protokol nanti anak ke sekolah. Tapi karena saya masih agak khawatir ya, lihat dulu situasi lah, sehari 2 hari lah. Saya juga sebenarnya di daerah ini ada 2 sekolah, 3 malahan. Sebelah sana jauh juga masih ada 1 lagi. Sekarang masih sepi, ya kumaha we situasi lockdown, tapi kita lihatlah minggu depan udah mulai bergairah, cerah ceria. Enggak Inggris, karena kalau di London ada sebagian yang tanggal Senin kemarin masuk. Katanya sih London udah agak-agak bergairah kehidupan. Kita lihat mudah-mudahan lockdown-nya dicabut, dan kalau memang itu untuk kebaikan ya, maksudnya apapun lah keputusan pemerintah, kita mah dukung aja. Mau lockdown buka atau pelonggaran apapun namanya, tetap jaga jaraknya Tehnya, cuci tangan, jaga kesehatan, tetap itu mah standarnya. Iya, standarnya ya harus ini aja. Jadi pembiasaannya baik sih sebetulnya hikmahnya. New normal ya. Nah, ya harus ya. Kalau kata orang Sunda, normal. Normal. Iya, normal. Iya, apapun lah itu keputusannya, mudah-mudahan segera berlalu, karena sama Teh juga di bulan kapan kita mau janjian. Saya tuh sebenarnya kan sering beberapa kali ke Bristol. Nengok anak-anak kan Teh. Pengen ketemuan terjadi lagi kita ya. Iya betul. Ya suatu saat lah pingin ngobrol banyak lah sama Rosi. Ya mudah-mudahan cepat berlalu pandemi ini, kita bisa kopdar. Jadi ini salah satu cara ngobrol-ngobrol ya, walaupun lewat virtual. Ya, yang satu di London. Iya.